Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Saya selaku Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas mengucapkan selamat beribadah. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 5 April 2020. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12b sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan, hidupmu berharga bagi Allah. Betapa kita tidak bersyukur karena kehidupan kita begitu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu Saudara sangat berharga di hadapannya. Mari kita akan naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib dosa kita.
alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia sudah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk menebus dosa kita. Karena kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya begitu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk kita bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Muda Muri Harjanto. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini dengan judul 7 keajaiban salib, di mana pagi hari ini kita masuk pada sesi keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh mengerti dan semakin percaya, semakin bertumbuh di dalam iman dan kuasa Tuhan boleh kita nikmati bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam setiap keberadaan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mengerti akan kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau telah rela mencurahkan darah-Mu untuk yang kesekian kalinya bagi kami ya Bapa, sebagai bukti kasih-Mu atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mengerti isi kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan di dalam iman, sehingga hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan dan menyurahkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Engkau, dan Engkau urapi setiap hati dan kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini dengan judul keajaiban salib yang kelima, yaitu tentang keselamatan. Dan keselamatan ini kita akan melihat betapa besar maksud Tuhan, bahwa Tuhan sudah merancangkan sedemikian rupa dari saat awal manusia diciptakan. Sangat jauh rentang waktunya, tetapi oleh karena kasih Allah yang memang sudah merencanakan segala sesuatu, demikian yang terjadi. Dan firman Tuhan pagi hari ini kita akan buka di dalam Alkitab kita masing-masing, dari Matius pasal yang ke-27 ayat 29 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam proses penyaliban Tuhan Yesus, dalam poin atau dalam masa sampai dengan penganyaman duri dan dipasangkan di kepala Tuhan Yesus, ini kita sudah hafal, kita sudah mengerti. Tetapi mari kita melihat lebih dalam maksud daripada pemasangan duri di kepala Tuhan Yesus sebagai mahkota. Semak duri dianyam dan dipasangkan di kepala Tuhan Yesus sebagai seorang yang dianggap salah, atau sebagai orang yang dianggap dia itu adalah tahanan, pasti akan dilakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena itu pemasangannya pun pastinya tidak dengan pelan-pelan, tetapi dipasangkan begitu rupa sehingga duri-duri yang dianyam itu
menusuk kulit kepala dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kulit kita tersentuh dengan duri, satu duri saja, kita sudah menjerit kesakitan. Rasanya sudah tidak karu-karuan, nyeri. Apalagi sebuah mahkota yang dianyam dari duri dan dimasukkan ke kepalanya dan bersentuhan dengan kulit kepalanya, dan pasti berdarah. Inilah wujud kasih Allah yang kelima, dicurahkan, dipercikkan darah Yesus dengan dipakaikan mahkota duri. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini bukan kebetulan saja kenapa Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri. Semuanya itu ada maksud Allah. Maksud Allah yang bagaimana? Lalu keselamatan yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dan saya akan jelaskan itu semua, mari kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-19. Ini adalah dasar mengapa pada saat itu Tuhan Yesus harus memakai mahkota duri. Karena sebetulnya itu adalah sebuah pembayaran atas kehidupan kita yang tidak berkenan kepadanya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dari Kejadian 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah engkau. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini tadi dikatakan ada semak duri. Ya, saya ulangi. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ini berbicara soal apa? Ini berbicara soal kutuk karena dosa kita. Pada saat Adam dan Hawa pada saat itu, karena Adam ketika ditanya oleh Allah, Adam menyalahkan istrinya, dan ketika istrinya ditanya oleh Allah, dia menyalahkan ular. Saling menyalahkan. Padahal semuanya salah. Tidak mau bertanggung jawab. Oleh karena itu kutuk dari Allah dinyatakan. Makanya setiap tanah menjadi terkutuk oleh karena perbuatan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi terkutuk, dan tanah itu pun yang dihasilkan hanya semak dan duri. Arti daripada semak duri itu adalah kutuk. Dan dengan semak yang berduri yang dianyam, ditancapkan di kepala Yesus, itu sebagai bukti kasih Allah bahwa Allah memikul kutuk yang sudah ditimpakan kepada kita. Artinya apa? Keselamatan dari kutuk. Kenapa kutuk itu terjadi? Karena dari perkataan Adam kepada Hawa, Hawa kepada iblis yang berwujud ular. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mungkin kita tidak pernah berpikir sampai sedemikian rupa, tapi ternyata bahwa setiap detail apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam proses dia masuk sampai di atas kayu salib, sampai dia bangkit pada hari yang ketiga, semuanya itu ada proses pembelaannya, pembayaran atas setiap segala dosa kita. Dan bagian ini berkata dengan jelas bahwa Yesus menyelamatkan hidup saudara dari kutuk. Mau tidak setia lagi sama Tuhan, berarti kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus.
Dan di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa dia membayar segala kutuk, memikul sebagai orang yang terkutuk. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan dengan jelas. Saya ulang ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk, ingat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, ingat, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ingat bahwa Kristus melakukan itu untuk membayar kutuk yang sudah ditimpakan kepada semua manusia. Begitu luar biasanya rancangan Kristus, Bapak Ibu. Yang ini tidak bisa diberikan oleh siapapun. Bahwa mahkota duri itu melambangkan kutuk, dan penyaliban juga melambangkan kutuk, di mana Kristus harus mengalami itu semua sebagai bukti kasihnya kepada kita. Percikan darahnya membayar kutuk yang seharusnya kita diberkati oleh Tuhan karena perbuatan dosa. Kutuk saja yang boleh kita terima. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Sebetulnya sederhana. Kenapa? Ada dosa yang sedemikian besar hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia. Semuanya dimulai dari mulut, saudara. Semuanya dimulai dari lidah kita. Semuanya dimulai dari ucapan kita. Karena pada masa itu, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, sehingga melalui perkataan mereka lah mereka dihukum oleh Allah. Karena ada tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang ke-2b, dikatakan dengan sangat jelas. Saya akan bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Mazmur 45 ayat yang ke-2b. Demikian firman Tuhan. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lihatlah bahwa pemazmur mengatakan bahwa lidah kita itu seperti pena seorang juru tulis yang sangat mahir. Artinya apa? Bahwa lidah kita itu sangat mudah untuk mengucapkan segala sesuatu, menuliskan segala sesuatu dengan begitu mudahnya, karena seperti di tangan pena orang yang sudah mahir. Wah, seperti itulah lidah kita, saudara. Dan dari lidah itu pertanggungjawabannya besar, karena seringkali lidah berbeda dengan isi hati kita. Adam tahu bahwa kesalahan itu adalah karena dia kurang memperhatikan pesan Allah, sehingga karena memang keberadaannya seperti itu, dia mengira bahwa Allah memaafkan dengan dia mengatakan menyalahkan istrinya, dan istrinya menyalahkan si ular. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, inilah kehidupan kita yang seringkali melemparkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Kita mencari aman, padahal di situ, saudara, letak hukum kutuk yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang melakukannya. Satu lagi di dalam Amsal berhubungan dengan lidah atau perkataan. Amsal 3 ayat yang ketiga.
Ya, baik. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mau memahami perintah Tuhan, bukan hanya kita ucapkan saja, tetapi lebih daripada itu harus kita letakkan di dalam hati kita dan dikalungkan di leher. Artinya apa? Bahwa itu untuk pengingat kita secara jasmaniah, secara aktivitas sehari-hari, supaya kita bisa melihat itu, terus melihat itu. Sedangkan ketika kita menuliskan di dalam loh hati kita, di situ kita ada dan menghidupi dari kebenaran firman Tuhan itu. Amsal 18 ayat yang ke-21. Ini yang lebih jelas lagi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya, Bapak Ibu. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, dia mengucapkan bahwa itu bukan kesalahan dia karena dia ditawari oleh istrinya, dan istrinya mengatakan bahwa dia sudah ditawari oleh si ular. Artinya apa? Bahwa kematian mereka, hukuman yang harus dialami, upah dari dosa itu karena lidah. Benar seperti yang dikatakan oleh Amsal ini tadi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya atau siapa suka mengucapkannya berulang-ulang, mengucapkannya terus-menerus dengan ketidakbenaran, sesuaian dengan hati dan kebenaran, akan memakan buahnya. Dan itulah yang membuat Adam dan Hawa dan seluruh manusia di dunia ini mengalami kutuk itu. Tanah pun menjadi terkutuk sehingga menghasilkan semak dan duri. Dan semak duri itu telah dianyam menjadi sebuah mahkota dan dipakaikan di kepala Yesus, dan sambil diolok-olokkan dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini bukan perkara mudah. Jangan pernah kita menganggap rendah setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Karena nilai dari mahkota duri adalah keselamatan dari semua kutuk yang menimpa kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah sungguh-sungguh memahaminya bahwa kita harus bertanggung jawab, bahwa sebetulnya kita ada di bawah hukum kutuk yang membawa kita kepada kematian, yang membawa kepada kita kesengsaraan, penderitaan yang tidak hentinya. Tetapi oleh karena kasih Kristus, kerelaannya, dan dikatakan tadi di dalam Galatia bahwa Yesus melakukan semuanya itu bukan tanpa sadar, bahwa Yesus melakukannya dengan 100% kesadaran, karena dia tahu maksud Allah untuk mencabut kutuk. Karena kutuk pada saat Adam jatuh ke dalam dosa adalah semak berduri, maka semak dan berduri itu dibayar oleh Kristus dengan percikan darahnya ketika dia dipakaikan mahkota. Bapak sudah kasih Tuhan, mari kita merenungkan kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan supaya kasih kuasa Kristus tetap sempurna. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita dan menghargai, bahkan memberi diri kita kepada Tuhan. Penyelamatan atas kutuk Allah sungguh-sungguh luar biasa. Dari bagian ini kita mengerti bahwa Kristus luar biasa merancangkan seluruh kehidupan kita, maka keselamatan itu juga sampai kepada kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan jadikan pengingat, motivasi untuk berkomitmen memberi yang terbaik, supaya kita ingat bahwa kita ini orang-orang yang sudah terkena kutuk karena perbuatan dosa, tapi oleh karena kemurahan Tuhan kita sudah menerima penyelamatan atas semua kutuk. Percikan darah yang kelima melalui mahkota duri yang dipakaikan di kepala Yesus sebagai bukti kasihnya untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya dari hukum kutukan Allah karena dosa kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Begitu baiknya kuasa-Mu, begitu baiknya perhatian-Mu, begitu baiknya Engkau atas kehidupan kami, sehingga Engkau pun merelakan Tuhan dihukum, menyelamatkan kami dari setiap kutuk yang seharusnya kami tanggung. Ajari kami Tuhan untuk menghargai itu semua. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa mengerjakan bagian kami dengan bertanggung jawab kepada Allah. Kami tidak mau Tuhan menggunakan kesempatan kehidupan kami ini dengan semena-mena, tapi kami mau rindu Tuhan terus bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan memakai hidup kami untuk egoisme kami, memakai kehidupan kami untuk apa yang kami sukai, tetapi kami mau hidup untuk menjadi pribadi yang Tuhan sukai, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi berkat, karena berkat itu datangnya daripada Engkau. Sebab ketika kutuk itu belum Tuhan tanggung, maka kami tetap hidup di dalam kutuk. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, ampunilah kami, jadikan kami pribadi yang kuat di dalam iman dan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, jadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik bagi kami, jauhkan dari segala macam sakit, penyakit, dan berkatilah kami di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya ini memberkati kehidupan kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.